Sedikit dari firman-Mu ini kebenaran yang memulihkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan setiap firman-Mu akan jadi daging dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan roh hikmat, pewahyuan, pengenalan akan Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus akan hidup kami. Kami percaya hari ini hari kemenangan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca dari 2 Korintus 2 ayat 14 saudara. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata seperti ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sekali lagi kita akan baca. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin saudara. Dan di dalam Yesus kita boleh menanggung segala sesuatunya. Amin. Karena kemenangan sudah disediakan Tuhan buat setiap kita. Amin. Filipi 4 ayat 13 ayat selanjutnya saudara. Ini ayat yang sangat luar biasa. Ini ayat yang mungkin sudah dihafal oleh setiap kita. Filipi 4 ayat 13. Kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin saudara. Kita percaya Tuhan yang akan membuka jalan buat setiap kita. Dan Dia Tuhan yang akan memberikan jalan-jalan kemenangan di dalam hidup. Mungkin jalannya enggak lurus, mungkin jalannya ada lembah, ada gunung, terjal, ada lubang bahkan. Tapi percayalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 berkata seperti ini saudara. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan sudah menyediakan jalan kemenangan buat setiap kita. Tuhan sudah memberikan kekuatan dan janji, karena segala perkara dapat ditanggung bersama Yesus. Tapi Dia juga berkata hari ini lewat firman-Nya, karena itu perhatikanlah dengan seksama, perhatikan dengan hati-hati bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu nggak bisa diomongin saudara. Hari ini ngomong iya, besok ngelakuin lagi. Betul saudara? Hari ini ngomong tobat, besoknya kumat. Yang seperti Ibu Nani sering ngomong, pertobatan tomat. Nah itu saudara. Tetapi seperti orang arif. Orang arif itu dikasih tahu sekali, dia ngerti. Dan dia bijaksana. Oh ya, dia bisa menimbang. Oh ya, ini yang baik. Seringkali kita dikasih tahu sama istri kita. Kita langsung ngomong, enggak gua yang benar. Apa kita dikasih tahu sama suami kita? Kita ngomong, timbang dulu saudara. Dengan hikmat, timbang dulu seperti orang arif. Bahkan mungkin anak kita, atau mungkin karyawan kita, atau bahkan mungkin anak buah kita. Percayalah saudara, burung gagak pun bisa memberi makan. Bukan cuma burung Raja Wali yang kita lihat, tapi ternyata burung gagak bisa memberi kita makan. Amin saudara, seperti Elia, dia diberi makan oleh burung gagak. Amin. Gak cuma remah-remah loh saudara, tapi daging. Amin. Dan saya percaya tahun 2023, burung gagak, burung Raja Wali, kita akan bertemu dengan keduanya. Tapi firman Tuhan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, betul? Tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah, benar saudara? Kita nggak tahu.
Kita pulang dari tempat ini kita ketemu siapa? Ketemu situasi kondisi seperti apa? Tapi percayalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dan jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Di dalam kehidupan kita ini pakai sudut pandang apa, saudara? Orang Farisi tadi memandang karena ingin mencobai Yesus, betul? Kacamata yang saya pakai ini kebetulan hanya kacamata normal dan kacamata positif. Tapi kebanyakan dari saudara dan saya banyak juga pakai yang namanya kacamata negatif dan kacamata positif. Nah, pernah mikir gak saudara? Saya kalau pakai kacamata negatif, semua yang saya lihat burem. Betul saudara? Seperti orang Farisi ini. Semua ahli Taurat ini berkata, dia nanya ke Yesus, tapi sudut pandangnya selalu negatif. Dan akhirnya yang dilakukan, yang dilihat adalah negatif. Betul saudara? Kalau kita pakai kacamata yang positif, apapun di dalam hidup kita, mungkin orang ngomongin kita yang gak enak, kita akan berpikir, oh positif. Oh dia itu lagi ngasih nasihat ke saya loh. Supaya saya lebih baik lagi loh. Makanya sering ada di restoran atau dimanapun, di kafe. Sering ada perkataan kritik dan saran. Betul saudara? Kritik itu adalah sesuatu yang gak enak. Tapi yang membangun saudara. Betul saudara? Dan hari-hari ini kita harus bisa menimbang zaman ini. Sudut pandangnya. Kalau pandangan tuh di mana sih, saudara? Selalu pakai apa? Pakai mata kan? Nggak ada pakai sudut pandang saya lewat hidung, oh nggak ada. Atau sudut pandang saya lewat mulut, nggak ada. Sudut pandang itu adalah di mata, saudara. Makanya tadi kita nyanyi, biar mataku seperti matamu. Amin saudara. Biar kacamata kita seperti kacamatanya Tuhan. Kita nggak lihat yang negatif. Tapi kita lihat yang positif dalam hidup kita. Jangan seperti orang Farisi ini saudara. Ketika orang Farisi ini ngomong, dia nanya. Tapi perspektifnya udah salah. Dia lensanya sudah salah. Lensanya selalu negatif dan negatif dan negatif. Dan kejadiannya apa? Ya negatif. Kalau yang positif, istri kita, suami kita, anak kita, karyawan kita ngomong. Kita dengarnya apa dulu? Ya biar yang positif yang kita terima. Oh ya ini maksudnya itu seperti ini loh. Amin saudara. Biarlah matamu dan mataku seperti mata Kristus. Seperti mata Yesus memandang. Amin. Ayat selanjutnya saudara. Di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Seperti tadi kita juga nyanyikan tadi saudara. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kenapa sudut pandang kita itu harus positif? Karena rancangan kita ini terbatas. Tapi rancangan Tuhan itu tidak terbatas. Betul saudara? Dan kita harus pakai sudut pandangnya Tuhan.
Ini firman ini buat saya dan saudara loh saudara. Bukan saya sudah ngelakuin seperti ini, belum. Tapi Tuhan ngasih pesan di dalam hati saya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin saudara. Ayat berikutnya. Lukas 22 ayat 31. Simpen Yesaya ini saudara. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, Lukas 22 ayat 31. 31, yes. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini murid Yesus loh saudara. Yang ikut Yesus. Betul? Simon ini Petrus. Tapi tadi itu firman Tuhan mengatakan, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Secara manusia. Kita mau ngomong. Lah Tuhan sudah tahu kok. Mbok jangan. Mbok dilarang iblisnya. Ini sakit loh Tuhan. Kan Tuhan tahu. Aku sudah berapa lama melayani engkau. Mbok jangan seperti ini Tuhan. Kok aku kok seperti ini. Aku kok ngalamin sakit seperti ini. Aku kok mengalami tuntutan iblis seperti ini. Lah mbok disembuhkan. Doa di taman sebentar, oles-oles, pulang dari taman, sembuh. Itu pengennya saudara. Dan banyak yang disembuhkan memang. Tapi saya percaya, ada juga yang gak disembuhkan. Betul saudara? Jalan Tuhan, bukan jalan kita. Kalau Tuhan mau bisa gak? Sangat bisa. Kita berdoa di rumah pun bisa harusnya. Kalau Tuhan mau. Tapi hari ini berkata, Simon, Simon, lihat. Lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Orang nampi gandum, saudara pernah tahu dulu waktu saya kecil di rumah, pembantu saya itu sering nampi beras. Gak tahu, kalau zaman sekarang kok pembantu saya atau istri saya gak pernah nampi karena mungkin berasnya udah bersih-bersih kali ya. Tapi dulu pembantu saya tuh nampi, jebret, jebret, jebret. Itu hampir tiap hari kerjanya ya nampi. Dan itu di bawahnya tuh banyak apa tuh? Bekas gabah, apa? Ya kulit lah, kulit gabah. Artinya apa? Membersihkan dari yang kotor, betul? Yang kotor-kotor dibersihkan. Betul saudara? Itu orang nampi. Dan hari ini saudara, mungkin hari ini Simon, kalau Tuhan mau iblisnya diusir bisa kan? Yang orang Gerasa aja, yang banyak iblisnya aja diusir kok. Masuk ke kandang babi, apa masuk ke babi. Ini Simon, iblis telah menuntut. Tahu Yesus tahu kan? Tapi dibiarin gak? Dibiarin. Supaya apa? Supaya Simon itu bisa bersih. Dan di sini ngomong, supaya imanmu jangan gugur. Aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Saya percaya dan yakin Tuhan di surga berdoa buat setiap kita. Bahkan gembala kita pun berdoa buat setiap kita. Amin. Buat jemaatnya. Saudara, kita itu harus bisa ngukur apa ya? Ekspektasi iman kita. Ya kalau imannya nyampe. Kalau imannya nggak nyampe, ya sudah, ini jadikan pembelajaran hidup dalam hidup kita.
Jalan aja terus, nanti kan nyampe. Di dalam kehidupan saya itu nggak ada istilahnya serba instan tuh enggak lah. Nggak ada instan tuh nggak ada. Perjuangan. Moto saya mungkin salah satu hidup itu adalah perjuangan lah. Untuk mendapat sesuatu tuh butuh berjuang. Nggak gampang instan klotak gitu enggak. Wah dapat warisan banyak. Nggak ada lah. Saya keluar dari rumah juga nggak ada warisan kok. Saya cuma bawa TV 32 in sama pakaian saya udah selesai. Itu keluar dari rumah saya. Tapi hari ini Tuhan berkata, itu baik dalam hidupmu. Itu baik dalam hidupmu. Supaya kita ini bukan generasi yang lembek. Hidup adalah perjuangan. Nggak disembuhin, nggak masalah. Tapi berjuang, berdoa, berharap, dan percayalah suatu saat akan nyampe. Karena firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Makanya kacamata kita ini harus positif. Kalau kacamata kita negatif, yang jadi apa? Nyalain Tuhan. Lah Tuhan orang lain diberkati enak kok. Lah Tuhan orang lain papa mamanya kaya. Bisa nyekolahin sampai luar negeri. Kemarin saya dengar kesaksian Amos. Dia lagi menempuh sarjana ya kamu ya, Mos ya? Sekolah ya? Umur berapa kamu sekarang? 28? 24? Oh tambah-tambahin ngarah dia. 24. Dia ngerasa dapat sarjana umur 24 sudah terlalu tua. Saya dapat sarjana saya umur berapa? Ibu Ina sampai ketawa itu. Saya tuh dapat sarjana saya tuh 4 tahun yang lalu. Berarti umur berapa? 40 tahun. Baru dapat sarjana saya. Dengan keajaiban dan pertolongan Tuhan. Saya dapat kesarjanaan saya. Umur 40 tahun. Ayo. Gak segampang orang biasa. Perjuangan. Sekolah ekonomi gagal. Sekolah hukum gagal. Saya pernah sekolah hukum gagal. Sekolah ekonomi gagal. Sekolah kehidupan sampai sekarang masih sekolah kehidupan. Dan saya percaya tidak pernah gagal bersama Yesus. Amin. Yang pertama, kacamata kita itu harus selalu positif. Jangan negatif. Kalau kita positif, apapun kita akan lihat positif. Dan jalani hari demi hari bersama Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Amin. Yang terakhir, saudara. Sudut pandang kita. Kita mau baca dulu dah. Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Lihat saudara. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Itu yang Tuhan mau. Amin. Saudara, ini saya tuh ngelihat lampu ini. Saudara nggak ngelihat ya. Lampu ini sangat terang saudara. Karena makanya saudara bisa ngelihat saya dengan jelas. Tapi kalau saya ini anggap ini mata ya saudara ya. Anggap ini mata. Ketika ini saya arahkan ke situ, yang terjadi apa? Backlight saudara. Karena terlalu terang. Betul. Firman Tuhan itu adalah terang, betul saudara? Betul, firman Tuhan adalah terang. Jangan berhadapan dengan firman. Jangan berseteru, berhadap-hadapan dan enggak seperti itu firman Tuhan. Tapi jadikan firman Tuhan itu ada di atas kepala kita ini loh. Menerangi hidup kita. Betul? Amin. Kalau kita diterangi oleh firman Tuhan, maka hidup kita semua terang. Betul?
Tapi kalau kita sudut pandang kita ngelihat terang itu dan kita melawan terang itu, maka mata kita ini buram. Buram, benar saudara. Ini saya umur 44 tahun ini saudara. Mata tuh sudah habis lihat handphone terlalu lama saudara. Lihat sini tuh buram, jadi loro. Loh kok jadi loro ya? Makanya nggak boleh terlalu banyak lihat HP dengan, kalau saya pakai kacamata lihat HP itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat HP dan memaksakan lihat HP, karena saya tetap memaksakan font saya nggak saya besarin. Saya nggak mau font saya besarin, tapi kayaknya font saya harus dibesarin. Karena ketika saya terlalu ngelihat cahaya terlalu terang, saya ngelihat saudara itu jadi dua. Saya tuh ngomong sama istri saya, kenapa ya Nok ya? Kok mata saya ini umur 44 tahun kok jadi begini ya? Gitu loh. Dan dia ngomong, ya podo ngomongnya. Wah podo berarti wis tua berarti. Handphone itu kan terang saudara. Ngelihat terang terus, buram. Jangan ngeliatin terus dan tidak melakukan apa-apa. Tapi jadikan penerangan ini untuk menerangi hidup saudara. Jadi pelaku firman dan hidupmu akan terang. Amin. Itu contoh gampangnya lah. Amin. Firman itu terang. Tapi kalau cuma dilihat dan hanya dipandang, akan memburamkan engkau. Apalagi engkau melawan terang itu. Ngomong terang ini seperti ini. Engkau akan tersesat. Karena engkau gak bisa memandang dengan baik. Tapi jadikan itu penerang dalam hidup setiap kita. Maka saya yakin dan percaya jalanmu akan terang dan jalan Tuhan akan terjadi dalam hidup setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita bicara tentang terang ya. Dan firman Tuhan mengatakan kamu itu anak terang. Ya. Jadi kalau Tuhan katakan kita anak terang, kita harus menjaga supaya jangan sampai terang itu menjadi gelap. Ya. Beberapa waktu yang lalu satpam saya bilang sama saya, Bu, itu lampu di tempat satpam mati, dia bilang. Lalu lampu di depan mati. Oh ya, nanti diperiksa dulu kenapa bisa mati. Saya bilang. Karena kalau lampu mati itu ada dua hal. Mungkin kabelnya rusak, skaklarnya rusak, atau memang bolamnya mati. Ya, kita harus periksa dulu. Nah, setelah besoknya saya panggil tukang listrik, Pak tolong dilihat. Saya bilang, ini lampu bisa mati kenapa? Lalu tukang listrik ngomong, oh Bu, itu skaklarnya rusak, colokannya rusak. Oh ya, jadi ada konsleting karena skaklarnya. Oh ya sudah, berarti kan bolamnya masih bagus, ya kan? Jadi tahu di mana kerusakannya, langsung diperbaiki. Nah, saat diperbaiki karena tahu letak kelemahannya, ya langsung nyala. Nah, kalau kita nggak tahu, ini lampu kok mati seperti ini, saudara. Saya tanya sama Iko, karena yang ngurusin lighting ini Iko, ini kok mati belakang itu lampu kodok mati, saya bilang. Kenapa? Nanti tante mau dicek dulu. Nah, ya. Setelah dicek dia bilang, ini ada di dalamnya itu kan banyak sekali komponen-komponen, itu ada yang rusak. Dia bilang. Terus solusinya gimana? Harus dicopot dan dikirim ke Semarang. Oh, udah cepat lakukan supaya jangan mengganggu bila kebaktian. Saya bilang siap. Nah, saudara, ini satu contoh saja. Jadi kalau saudara merasakan kok burem ya sekarang, seperti Luki tadi bilang, burem
lihat orang jadi dua dan sebagainya. Harus tahu dulu ini di mana sih letaknya. Kalau saudara mulai melihat segala sesuatu dengan tidak benar, ayo koreksi diri. Ini di mana ya letaknya? Di mana letak kesalahan saya? Perbaiki. Nah, kita nyambung lagi sama Tuhan. Dan kita akan hidup di dalam terang kembali. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu tentang terang. Buat kami mengerti Tuhan, setiap kali mengoreksi diri hidup kami. Di mana letak? Kenapa mata kami menjadi buram? Kenapa terang itu tidak mulai bercahaya dalam hidup kami? Buat kami selalu Tuhan, mengerti apa yang Engkau mau. Hidup di dalam terang, karena Engkau katakan bahwa kami adalah anak-anak terang. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Karena Engkau menciptakan kami sebagai penyembah dan pendoa. Kami tetap mau berdiri Tuhan. Kami tetap mau berdoa Tuhan. Supaya apa yang Kau rencanakan atas bangsa ini menjadi kenyataan. Karena apa yang Kau rencanakan itu adalah pasti baik. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua stafnya yang saat-saat ini sedang Engkau percayakan untuk mengelola akan bangsa yang besar ini. Supaya Kau beri hikmat, marifat, kebijaksanaan yang berasal daripadamu. Biarlah 7 roh Allah menguasai akan kehidupan daripada Bapak Presiden kami. Biar apa yang diputuskan, apa yang di peraturan-peraturan yang diberikan, semua berasal daripadamu. Bapak, banyak hamba-hambamu, banyak nabi-nabimu yang menubuatkan. Sekalipun tahun 2023 dan selanjutnya adalah tahun yang gelap. Tetapi ini adalah tahun penuaian buat kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah tahun-tahun di hadapan kami adalah penuaian besar-besaran. Buat penuaian jiwa-jiwa besar-besaran Tuhan. Kami berdoa untuk sebentar sore. Anak-anak muda akan mengadakan sesuatu worship Tuhan. Kami doakan. Mohon anugerah-Mu Tuhan. Engkau beri udara yang baik. Supaya banyak anak-anak muda yang datang. Dan saat pujian dan penyembahan dinaikkan. Saat firman disampaikan, banyak penuaian terjadi di seluruh wilayah 3. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa yang di surga, kami percaya lawatan pulau-pulau akan terjadi. Bahkan dari 5 benua Engkau akan buat lawatan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa. Biarlah Engkau yang mengendalikan keadaan cuaca Tuhan. Karena Engkau tahu saat-saat ini cuaca tidak menentu. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Kau beri cuaca yang menurut pendapat-Mu inilah yang pas di hati-Mu untuk kota ini. Dan untuk negara-negara lain serta untuk negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Semua musibah-musibah yang Kau izinkan terjadi. Kami berdoa Engkau yang membuat secara minimal. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan keadaan cuaca yang seperti ini Tuhan. Seringkali kami menghadapi akan kekuatan kesehatan kami mulai terganggu. Tapi hari ini kami minta di dalam nama-Mu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang ilahi. Kami terima daya tahan tubuh yang ilahi memasuki tubuh kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mengusir semua virus-virus yang ada. Mengusir segala kelemahan tubuh kami. Karena ada daya tahan tubuh
yang dari surga. Daya tahan tubuh ini adalah daya tahan tubuh-Mu Tuhan, yang sudah menang di atas kayu salib. Itulah yang membuat masuk dalam hidup kami dan kami mengalami kemenangan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan berkat lemak ilahi memasuki akan hidup kami. Dan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami Tuhan. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan. Dan lemak yang berasal dari ilahi menguasai akan semua pekerjaan tangan kami dan perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami berjalan bersama-Mu dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini adalah hari kemenangan yang kami peroleh dalam kehidupan kami. Karena kami berjalan di dalam terang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.